Pohon sebuah, sungai sebuah, ciri-ciri taman riang. Beri makan lerai dahaga, hidup depan Allah. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-muhyi kenyangkanku, Allahku nikmati. Pohon buah lambang Kristus menjadi makanan hayat. Limpah Allah nikmati terus, niscayalah puas. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-muhyi kenyangkanku, Allahku nikmati. Sungai lambangkan Roh Kudus, menjadi suplaian rohku. Limpah Allah kecap terus, insan jadi kudus. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-muhyi kenyangkanku, Allahku nikmati. Kristus mulia jadi hayat, demi roh hidup di rohku. Ku terbaur sifat Allah, berbagian mulianya. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-muhyi kenyangkanku, Allahku nikmati. Kristus mulia ku agungkan, roh tak batas ku mau taat. Mulia Allah ku wujudkan, anugerah tak sudah. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-muhyi kenyangkanku, Allahku nikmati. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-muhyi kenyangkanku, Allahku nikmati. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-muhyi kenyangkanku, Allahku nikmati. Tanda ajaib terjadi dengan sendirinya.
Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 18 yang berbunyi, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri." Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Allah mau melalui tanda ajaib membuktikan dirinya sendiri. Membuktikan bahwa dialah Allah. Tetapi Allah tidak mau manusia mempertontonkan atau mendemonstrasikan tanda ajaib. Allah mau mengabulkan doa Elia di atas Gunung Karmel untuk menurunkan api. Itu adalah membuktikan hanya Tuhan adalah Allah. Baal bukan Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Banyak orang ingin mempertontonkan firman Allah yang tercantum dalam Markus 16 tersebut. Namun, Allah tidak menanggapi mereka. Allah membiarkan mereka gagal. Mereka benar-benar percaya, tetapi Allah tidak menyatakannya bagi mereka. Allah tidak membuktikannya bagi mereka. Karena Allah adalah Allah. Dia hanya mau melakukan apa yang dikehendakinya. Dia tidak mau melakukan menurut kemauan manusia. Firman Allah dalam Markus pasal 16 tadi tidak bisa dipertontonkan menurut kehendak manusia sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Anda pasti pernah membaca kisah Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Kali pertama kita membacanya, kita merasa sangat kagum. Begitu banyak orang menyeberangi Laut Merah. Sungguh satu peristiwa yang bukan main hebatnya. Tetapi kita dapat membaca bagaimana keadaan orang-orang Israel pada waktu itu. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka melewati laut itu sambil berteriak, "Oh, alangkah ajaibnya, air laut terbelah." Atau berkata, "Lihatlah, ini sungguh satu mujizat yang besar sekali." Setelah mereka sampai di seberang laut itu, barulah mereka membuat syair dan bernyanyi-nyanyi. Ketika mereka menoleh ke belakang, barulah mereka merasa itu sungguh satu mujizat yang sangat besar. Hari ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya juga demikian. Ketika Allah sedang menyatakan tanda ajaib di atas diri mereka, mereka tidak merasakannya sebagai satu keajaiban. Tetapi ketika mereka menoleh ke belakang, barulah mereka merasakan bahwa itu adalah satu mujizat yang besar. Saudara-saudari, cobalah renungkan. Berapa kali Allah telah menyembuhkan penyakit Anda, tetapi ketika itu Anda tidak merasakannya sebagai suatu peristiwa yang besar. Bukankah hal itu demikian? Berapa kali Anda menjumpai kesulitan, Anda mendapatkan penyelesaian dari Allah. Apakah pada saat itu Anda merasa telah terjadi sesuatu perkara yang besar? Tentu tidak. Tetapi ketika Anda menoleh ke belakang dan mengenangnya, barulah Anda merasa telah terjadi satu peristiwa yang besar di atas diri Anda. Di pihak manusia, semua itu sangat istimewa dan mengherankan. Tetapi bila Anda teringat akan diri Allah, perkara itu sedikit pun tidak aneh. Bagi orang yang senantiasa hidup di hadapan Allah, tanda ajaib adalah sangat biasa. Saudara-saudara, tangan Allah adalah sumber tanda ajaib. Dan Allah terus-menerus melakukan tanda ajaibnya. Dalam keadaan demikian, tanda ajaib terjadi dengan sendirinya. Sedikit pun tidak merasa aneh, sedikit pun tidak terasa heran. Ketika kita hidup di hadapan Allah dan kita mempercayai Allah, saat itulah tanda ajaib terjadi dengan sendirinya
di luar kesadaran kita. Demikianlah keadaan Paulus ketika ia menyatakan tanda ajaib, tidak mengalami bahaya sedikit pun oleh gigitan ular berbisa. Kalau ada orang menyuruhnya menyatakan tanda ajaib itu sekali lagi, tentu ia tidak dapat mengulanginya. Kita tidak dapat mencontoh perbuatan orang lain. Kita pun tidak bisa mengulang dan menunjukkan kembali pengalaman kita. Banyak tanda ajaib terjadi di atas diri Paulus. Namun Paulus bersaksi dalam 1 Korintus 2 ayat 3 bahwa ia lemah, sangat takut dan gentar. Orang yang benar-benar mengenal Allah hanya akan mengatakan, "Aku tidak tahu aku bisa berbuat apa." Orang yang benar-benar dapat dipakai Allah tidak merasa dirinya bisa melakukan ini atau melakukan itu. Ia hanya dengan wajar melakukannya. Oh, syukur kepada Allah, saudara-saudara. Kuasanya begitu besar sehingga perkara apa saja dapat dilakukannya sendiri. Bahkan ia mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Kita hidup di hadapan Allah sehari lewat sehari. Kita akan makin menjadi sederhana. Akhirnya, kita akan berkata dari dalam hati kita, Allah lah segala-galanya. Aku bukan siapa-siapa. Saudara-saudari, jika Anda benar-benar mengenal Allah, pasti perbuatan dan pekerjaannya akan ternyata dengan sendirinya di atas diri Anda. Jadi kalau sakit perut itu ya gara-gara salah makan gitu. Betul begitu kah atau gimana, Dok? Tidak selalu dong. Lah, Ya, rongga perut itu apa tempat makan aja ya. Iya. Lokasinya penting ya. oke, jadi sebaiknya Anda cek and recheck lagi ke dokter gitu ya. Ini Iya. gara-gara salah makan atau ternyata ada Sifat beberapa. sakitnya juga penting ya. Semua sakit timbul karena rangsangan pada syaraf ya. Kalau saluran-saluran itu sakit, itu sakitnya ada gelombang. Jadi sakit hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul. Nah, macam-macam. Jadi lokasi penting, sifatnya sakit juga penting. Dari situ menduga-duga. Jadi belum tentu karena salah makan. Iya, iya. Makannya sudah benar, tapi bisa juga sakit perut gitu artinya kan gitu ya. Oke. Terima kasih Dokter Hans buat penjelasannya.